Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sundari dengan NIM 22811100001. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penyelesaian dari soal laju reaksi. Laju reaksi didefinisikan sebagai proses berubahnya konsentrasi persatuan waktu. Laju reaksi memiliki konstanta yang sangat bergantung pada suhu reaksi. Sebuah reaksi kimia dapat ditulis menggunakan rumus A tambah B menghasilkan C ditambah dengan D. Hubungan laju reaksi dengan molaritas adalah R sama dengan K dikali dengan A pangkat M, B dikali dengan dipangkatkan dengan N. Nah, laju reaksi ini sangat terpengaruhi oleh molaritas. Nah, pada soal pertama, suatu reaksi berlangsung seperti persamaan berikut. P ditambah 2Q menghasilkan R. Nah, berdasarkan data hasil percobaan berikut, pada percobaan ke-1, P memiliki konsentrasi 0,2 molaritas, Q memiliki konsentrasi 0,1 molar, dan laju reaksinya 0,04 meter per detik. Pada percobaan kedua, P memiliki konsentrasi 0,1 molar dan Q memiliki konsentrasi 0,1 molar. Untuk laju reaksinya yaitu 0,02 meter per sekon. Pada percobaan ketiga, P memiliki konsentrasi 0,1 molar, Q memiliki konsentrasi 0,3 molar, dan laju reaksinya yaitu 0,18 meter per detik. Berdasarkan data di atas, tentukan persamaan laju reaksinya. Nah, pada soal ini kita akan menentukan persamaan dari laju reaksi tersebut. Nah, untuk pertama-tama kita mencari dulu order reaksi terhadap P. Nah, untuk mencari order reaksi terhadap P, berarti kita harus cari order reaksi dari kolom Q ini yang sama. Berarti yang sama itu pada percobaan ke-1 dan 2, di mana konsentrasi yang samanya itu 0,1 dan 0,1 molar. Nah, kita tulis dulu persamaannya, yaitu Pi sama dengan K dikali dengan P pangkat M dikali dengan Q pangkat N. Nah, Pi-nya yaitu dari laju reaksi pada percobaan ke-1 dan ke-2, di mana laju reaksinya yaitu 0,04 dibandingkan atau dibagi dengan 0,02 sama dengan K 0,2, di mana pada percobaan ke-1 itu P-nya 0,2 dibagi dengan 0,1 dipangkatkan dengan M dikali dengan 0,1 dibagi 0,1 dari mana 0,1, yaitu dari kolom Q ini yang order reaksinya sama. Nah, setelah itu 0,04 dan 0,02 dibagi, hasilnya menjadi 2. Nah, sedangkan untuk 0,1 dibagi dengan 0,1 itu hasilnya berarti 0 ya. Maka dicoret saja. Nah, lalu yang terakhir ini 0,2 dibagi dengan 0,1, hasilnya sama dengan 2 pangkat M. Nah, 2 pangkat berapa supaya hasilnya menjadi 2? Pangkat 1. 2 pangkat 1 hasilnya 2. Nah, yang kedua cari order reaksi terhadap Q. Berarti kita cari order reaksi yang sama di kolom pada kolom P. Nah, konsentrasi yang samanya terjadi pada percobaan kedua dan ketiga. Lalu kita masukkan saja ke persamaan yang tadi, seperti tadi. Pi sama dengan K kali P pangkat M dikali dengan Q pangkat N. Nah, 0,02 dibagi dengan 0,18 dikali dengan tulis lagi konstantanya K 0,1 per 0,1 pangkat M dikali dengan 0,1 per 0,3 pangkat N. Hasilnya 0,02 per 0,18 yaitu 1 per 9. 0,1 per 0,3 yaitu 1 per 3 pangkat N. Nah, di mana 1 per 3 pangkat N itu hasilnya
1/9. Nah, N-nya itu berapa? N-nya sama dengan 2. Nah, setelah dicari dari kedua order reaksi tersebut, maka kita masukkan saja ke persamaan laju reaksinya untuk mengetahui bagaimana rumus laju reaksinya. Kita tulis Pi sama dengan K dikali dengan P pangkat M dikali dengan Q pangkat N sama dengan Pi K sama dengan K dikali dengan P, M-nya diganti dengan 1 seperti yang tadi sudah dihitung, dan Q-nya N-nya diganti dengan 2. Maka didapatkan Pi sama dengan K dikali dengan P. Pangkatnya tidak usah disebut karena di sini pangkatnya 1. Berarti Pi sama dengan K dikali P dikali dengan Q pangkat 2. Itu adalah persamaan laju reaksinya. Nah, perhatikan data hasil percobaan berikut. Pada percobaan ke-1, S memiliki konsentrasi 0,6 molar, T memiliki konsentrasi 0,25 molar, dan laju reaksinya 0,08 meter per sekon. Nah, percobaan kedua, S memiliki konsentrasi 0,3, T memiliki konsentrasi 0,25 molar, dan laju reaksinya 0,02. Nah, pada percobaan ketiga, S memiliki konsentrasi 0,3, T memiliki konsentrasi 0,5, dan laju reaksinya 0,16. Nah, berdasarkan data di atas, berapakah order reaksi totalnya? Nah, pada soal ini ditanyakan order reaksi totalnya. Nah, pertama-tama seperti tadi kita cari dulu order reaksi terhadap S-nya. Berarti kita cari di kolom T untuk mencari order reaksi terhadap S. Nah, order yang sama pada kolom T itu ada pada percobaan ke-1 dan kedua. Nah, kita masukkan ke dalam rumus yaitu R sama dengan R atau Pi sama dengan K dikali dengan S pangkat M dikali dengan T pangkat N. Nah, R-nya berarti pada percobaan ke-1 dan 2. Pada percobaan ke-1 dibagi dengan percobaan kedua, yaitu 0,08 per 0,02 sama dengan K 0,6, yaitu S pada konsentrasi pada S di kolom S, yaitu 0,6 pangkat M per 0,3 pada percobaan kedua pangkat M, dikali dengan 0,25 per 0,25. Nah, maka 0,25 per 0,25 hasilnya 0. 0,08 per 0,02 sama dengan 4. Hasilnya 4. Sama dengan 0,6 per 0,3 sama dengan 2. Nah, maka 2 pangkat berapa supaya hasilnya 4? 2 pangkat berapa yang hasilnya 4? Berarti 2 pangkat 2. Maka M-nya adalah 2. Pada yang kedua itu mencari order reaksi terhadap T. Menggunakan rumus R sama dengan K dikali S pangkat M dikali dengan T pangkat N. Nah, berarti kita cari di kolom yang S untuk mencari order reaksi terhadap T, yaitu order konsentrasi yang samanya, yaitu pada persamaan kedua dan ketiga. Nah, kita masukkan ke dalam persamaan, berarti 0,02 per 0,16 sama dengan K dikali 0,3 pangkat M per 0,3 pangkat M dikali dengan 0,25 pangkat N per 0,5 pangkat N. Nah, untuk 0,3 pangkat M dan 0,3 pangkat M itu berarti hasilnya 0. Nah, berarti dicoret aja ya, ini harusnya dicoret. Nah, berarti tinggal 0,25 pangkat N per 0,5 pangkat N. 0,25 dibagi dengan 0,5 sama dengan 1/2 pangkat N. Berarti 1/2 pangkat N, 1/2 pangkat berapa yang hasilnya 1/8. Nah, berarti N sama dengan 3, yaitu 1/2 pangkat 3, hasilnya 1/8. Nah, maka order reaksi totalnya, kita tinggal jumlahkan saja order reaksi terhadap S dan order reaksi terhadap T, yaitu tadi 2 tambah 3, tadi sudah dihitung hasilnya yaitu 2 dan 3, kita jumlahkan dan hasilnya 5.
Nah, pada soal ketiga, perhatikan data hasil percobaan berikut. Nah, pada percobaan ke-1, A memiliki konsentrasi 0,1 dan B memiliki konsentrasi 0,1 juga. Nah, waktu reaksinya itu 36 detik. Ini detik ya. Untuk percobaan kedua, A memiliki konsentrasi 0,1 dan B memiliki konsentrasi 0,3. Waktu reaksinya yaitu 4 detik. Nah, untuk percobaan ketiga, A memiliki konsentrasi 0,2 dan B memiliki konsentrasi 0,3. Nah, waktu reaksinya itu 4 detik. Nah, di sini kita disuruh tentukanlah order reaksi terhadap N, order reaksi terhadap H2, order reaksi total, dan persamaan laju reaksi. Nah, pertama-tama kita cari dulu order reaksi terhadap A. Maksudnya ini tuh harusnya A ya, ini belum diganti. Ini harusnya A dan B. Kita masukkan ke rumus yang V sama dengan K kali A pangkat M dikali dengan B pangkat N. Untuk laju reaksinya yaitu kita ubah dulu ke dalam bentuk meter per sekon, ke dalam bentuk laju reaksi. Itu dimana 36 menjadi 1/36, 4 menjadi 1/4. Nah, kita masukkan. Untuk terhadap A berarti terhadap N pangkat 2 ini. Maka yang sama pada kolom H2 yaitu 0,3. Berarti kita pada percobaan kedua dan ketiga. Masukkan ke rumus yang tadi. Nah, dimana laju reaksinya itu 1/4 per 1/4 sama dengan K dikali 0,1 pangkat M per 0,2 pangkat M dikali dengan 0,3 pangkat N dan 0,3 pangkat N. 0,3-nya dicoret, 1/4 dibagi dengan 1/4 sama dengan 1, 0,1 dibagi dengan 0,2 sama dengan 1/2 pangkat M. Nah, berarti M-nya sama dengan 0. Kenapa? Karena setiap angka yang dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya adalah 1. Yang kedua yaitu mencari order reaksi terhadap B. Nah, kita masukkan berarti order reaksi terhadap B, maka kita cari di kolom yang A. Berarti 0,1, berarti pada percobaan 1 dan percobaan kedua. Nah, didapati laju reaksinya yaitu perbandingan antara 1/36 dibagi dengan 1/4. Sama dengan K dikali dengan 0,1 per 0,1 dikali dengan 0,1 per 0,3 pangkat N. Maka 0,1 per 0,1 pangkat M kita coret saja dan sisa tinggal 0,1 dibagi dengan 0,3 hasilnya 1/3 pangkat N. Nah, dan 1/36 dibagi dengan 1/4 hasilnya 1/9. Nah, berarti 1/3 pangkat berapa yang hasilnya 1/9, yaitu 1/3 pangkat 2 yang hasilnya 1/9. Nah, yang ketiga yaitu cari order reaksi total. Nah, order reaksi total ini seperti tadi kita tinggal menjumlahkan dari order reaksi terhadap H, berarti hasil dari M ini ditambah dengan hasil dari N ini. Berarti 0 ditambah dengan 2, hasilnya sama dengan 2. Yang keempat yaitu mencari persamaan laju reaksinya. Nah, laju reaksinya kita tulis dulu yaitu V sama dengan K dikali A pangkat M dan B dikali B pangkat N. Nah, berarti kita tinggal masukkan aja. M-nya kita ubah dengan M yang tadi yang sudah dihitung yaitu 0, yang hasilnya 0 ditambah dengan B pangkat N, di mana N-nya itu hasilnya tadi 2. Maka persamaan laju reaksinya itu menjadi V sama dengan K kali A pangkat 0 dikali dengan B pangkat 2. Nah, karena di sini ada A pangkat 0, maka kita gak perlu ditulis karena tadi sesuatu atau setiap angka
atau setiap koefisien yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya adalah 1. Maka kita nggak perlu ditulis. Jadi untuk persamaan laju reaksi pada soal ini, V sama dengan B pangkat 2K kali B pangkat 2. Mohon maaf ini tidak tertulis ya. Baik, itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.